Halo sahabat inovasi semua di rumah, berjumpa lagi dengan saya Ika Oktavianti dari Studio Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara Podcast One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi semua di rumah, seperti yang kita tahu, salah satu program unggulan dari Gubernur Sumatera Selatan adalah peningkatan ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Selatan. Tidak terkecuali pengembangan ternak sapi potong. Pemberdayaan peternak sapi potong ini diperlukan dengan melibatkan inovasi teknologi dan inovasi kelembagaan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan produksi sapi potong. Telah hadir bersama kami di sini seorang inovator yang luar biasa, yang memiliki inovasi yang luar biasa. Selamat datang pada Pak Sadi Purwanto, SPMSI, yang sudah menciptakan atau mempunyai ide ya Pak untuk sebuah inovasi yang bernama twinning atau kelahiran kembar sapi dan program perbaikan mutu genetika atau embrio transfer sapi. Selamat datang Pak Sadi. Ya. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik ya Pak ya. Kita penasaran sekali ini dengan namanya twinning atau kelahiran sapi kembar. Bisa dijelaskan Pak idenya untuk menghasilkan sapi kembar itu seperti apa? Karena setahu saya kalau sapi kan keluarnya satu ya? Ya, satu. Ya, ini berarti kita manipulasi dengan sapi kembar. Saya tolong jelaskan Pak. Ya, terima kasih One Day One Inovasi. Ya. Selamat pagi dan selamat sejahtera buat kita semua. Jadi awalnya inseminator ini adalah ujung tombak daripada peternakan untuk budidaya. Budidaya di bidang peternakan. Jadi untuk Sumatera Selatan, sapi-sapi yang ada itu adalah banyak yang sapi inbreeding. Inbreeding itu ya mungkin kawin saudara, akhirnya melahirkan anak yang terlalu kecil. Nah itu akhirnya perkembangannya kurang. Jadi banyak sapi, namun kualitasnya sangat rendah karena perkawinan darah ataupun belum ada pejantan, atau waktu itu belum ada pejantan yang unggul untuk perkawinan sapi itu untuk menjadikan keturunan yang sehat. Jadi inseminator ataupun dinas yang membidangi di bidang peternakan mempunyai ide ataupun untuk meningkatkan suatu kuantitas, kedua kualitas. Jadi kuantitas itu biar banyak budidaya kita, kedua kualitas. Jadi tidak banyak ekornya atau banyak kepalanya, tapi dagingnya sangat rendah. Nah, itu. Jadi dengan cara pertama adalah IP, inseminasi buatan atau kawin suntik, itu dengan sapi-sapi lokal yang kecil, kita cari pejantan untuk diambil semennya, spermanya, untuk dimasukkan di dalam sapi betina yang kecil-kecil tadi. Itu inseminasi buatan ya Pak ya? Ya, itu satu untuk inseminasi buatan. Jadi kelahiran tersebut akan meningkatkan daripada mutu. Nah, kemudian ada yang lebih bagus untuk genetik ini dengan cara embrio transfer. Karena embrio transfer dari induk yang sudah berkualitas dengan pejantan kualitas dikawinkan. Setelah itu nanti selama 6 sampai 8 hari itu embrionya bisa diambil atau di flushing, dipanen. Ya, dipanen. Terus dimasukkan. Nah, nanti kita cari calon resipien atau penerima. Nah itu. Jadi penerima nanti sudah bagus kualitasnya dan juga mempunyai syarat-syarat ataupun SOP-nya. Jadi kita masukkan ke sana. Nah itu agar itu cuman ketitipan aja, embrio ya. Jadi ketitipan embrio dikembangkan sampai dalam kebuntingan sampai kelahiran itu 9 bulan 10 hari. Sama kayak manusia ya? Sama-sama, ya. Jadi
Tapi di tempatnya Bapak saat ini itu sudah dilakukan inseminasi buatan maupun embrio transfer ya. Jadi saat ini di mana ya Pak? Di OKI ya? Di OKI. Di organ kompleks ilir itu sudah dimanfaatkan untuk proses inseminasi buatan untuk sapi potong dan juga embrio transfer. Nah, penerima dari embrio transfernya itu boleh sapi di luar dari organ kompleks ilir atau harus dari tempat yang asalnya gitu? Oh. Jadi bisa semua di wilayah Sumatera Selatan atau bahkan di Indonesia, karena untuk meningkatkan daripada mutu genetik dan kualitas daripada daging juga itu kita sudah ada untuk swasembada, kan itu. Itu untuk mendukung daripada swasembada daging di Indonesia. Proses untuk embrio transfer maupun inseminasi buatan itu sulit atau mudah atau berbiaya besar atau gimana Pak? Ya, memang perlu biaya besar itu. Dan karena juga perlu ada lab ya? Ya, harus ada di lab, harus SOP-nya, habis itu kita teliti keberhasilan ataupun embrio itu bagus apa tidak. Itu banyak harus dilaksanakan tahapannya. Jadi udah bisa diketahui pada saat embrio itu di luar itu udah bisa tahu nih bahwa lahir kembar atau lahir satu gitu ya Pak? Kalau yang embrio itu kan kita gini, ada memanipulasi daripada reproduksi, ada satu hal kita memang seleksi daripada ada keturunan-keturunan kembar. Oh gitu. Ya, itu. Terus kalau yang antara dua kemungkinan untuk sapi kembar ataupun kelahiran ganda, nah itu bisa di IB, di inseminasi buatan. Jadi masa birahi sapi itu, jadi kita IB ataupun inseminasi buatan. 7 hari kemudian kita lihat, dicek reproduksinya. Oh ini layak untuk dititipi embrio, itu bisa. Jadi bisa nanti dua-duanya bisa keluar. Berarti harus dicek resipiennya itu ada keturunan kembar nggak gitu ya? Atau kita dari embrionya itu sudah diketahui ini hasil keturunan pertemuan kembar gitu? Kalau embrio itu cuma satu. Satu ya? Ya, satu. Jadi tergantung si resipiennya? Ya, calon resipiennya, ya betul. Menarik sekali ya sahabat inovasi kalau udah ngomongin soal sapi potong lahir kembar, karena setahu saya itu tingkat kelahiran sapi kembar itu hanya 5-9% dari populasi ternak sapi ya Pak ya. Nah, ini suatu inovasi yang sudah bisa kita temukan di Sumatera Selatan loh. Dan ini udah bisa ya Pak ya. Kalau kita kirim embrionya ke Indonesia, ke seluruh Indonesia udah bisa ya. Jadi bisa. Itu tempat penyimpanannya ada nggak Pak? Jadi apa ada khusus gitu? Ya, ada khusus. Jadi penyimpanan itu embrio ataupun sperma daripada sapi jantan itu harus menggunakan alat yang khusus yaitu kontainer dan dengan nitrogen cair. Oh gitu. Jadi dingin harus dingin ya. Jadi min 196 derajat minusnya. Jadi itu bisa dibawa kemana aja? Ya, bisa dibawa kemana. Sejauh ini Pak, berapa kelahiran sapi kembar yang udah terjadi di OKI itu? Kalau sudah di OKI setelah kami satu hal perbaikan daripada mutu, terutama adalah pakan. Ya, meskipun jadi yang kunci daripada peternak ini adalah kunci dari pakan. Pakan harus berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan daripada nutrisi tersebut. Itu untuk peningkatan kualitas dagingnya ya. Dan juga reproduksinya. Reproduksi ya. Jadi alat reproduksi daripada sapi betina itu. Jadi kunci utama itu pakannya ya. Pakan. Mungkin itu juga yang menjadi program embrio transfer ini betul. Berbiaya besar ya Pak, selain dari tadi laboratorium juga pakan ternaknya harus kita perhatikan benar ya.
tambah konsentrat kan gitu kan lebih bagus ya itu. Iya, jadi udah banyak ya Pak yang lahir kembar. Sudah banyak. Kira-kira berapa Pak itu? Sudah ratusan lah. Oh, udah ratusan ya? Ada di kami bawa poster itu ada kelahiran kembar. Iya, saya bisa yang gitu. Oh gitu. Betul. Proses dari kita ngambil semen, terus dari tempat resipiennya atau induk betinanya itu lama nggak mempertemukan sehingga jadi embrio itu? Itu cuma 7 hari. 7 hari ya? Jadi dari perkawinan pertama, misalkan pendonor itu yang sudah berkualitas ya, kita udah dicek gitu ya. Jadi silsilahnya sudah tahu, betina itu sudah bagus. Nah ini pejantannya juga harus bagus. Kita IB atau inseminasi buatan. Nah selama 6 sampai 8 hari kita cek. Kita panen kalau memang bagus, kita panen itu namanya flushing. Oh, dipanen. Jadi ya? keluarkan embrio dari induk donor tadi dikeluarkan. Nah itu beberapa itu langsung disimpan di tempat yang penyimpanan khusus tadi. Setelah keluar kita periksa dengan lab. Jadi ini bagus apa enggak, berapa yang harus ini yang bisa dipakai atau tidak gitu. Berarti di tempat Bapak ini ada bank embrio dong? Saat ini ada berarti ya? Kalau bank embrio namanya jadi penyimpanan kan? Ada. Cuman kalau yang untuk melaksanakan flushing, pemanenan itu di BET, Balai Embrio Transfer Cipelang, Bogor. Oh, di Bogor. Oh, dia satu-satunya di Indonesia. Oh, satu-satunya di Indonesia yang tempat bank-bank embrio ibaratnya gitu ya, transfer embrio pusatnya di sana gitu. Oh gitu. Jadi tim yang bekerja dengan Bapak ini berapa orang nih kira-kira? Atau memang kita punya dari stakeholder lainnya yang bekerja sama dengan? Ya. Jadi kalau kita kekuatan kita inseminator di Sumatera Selatan yang aktif itu 240 orang. Nah, itu banyak juga ya. Di beberapa kabupaten. Itu termasuk peternak? Petugas tim inseminasi. Inti ya? Jadi kalau yang tim itu sampai 10 orang, itu yang membantu kami untuk program yang ini, karena program ini dari 2019, 2020 kita laksanakan di Oki. Oh gitu. Ya, dan juga tahun 2020 dengan embrio transfer dan juga semen itu kita ngembangkan di Sumatera Selatan ini sapi premium. Nah, jadi sapi wagyu. Ya, itu. Terus selama ini nggak ada ya? Belum ada. Oh, sekarang pengembangan untuk sapi premium. Yang dagingnya biasa buat steak wagyu itu ya. Oh, itu udah sejauh ini sudah berjalan, Pak? Ini sudah kami lakukan pada tahun 2020-2021 ini. Oh, gitu. Mudah-mudahan lancar ya Pak ya, ke program ini. Sahabat Inovasi di Rumah, kita mau tanya nih sama Pak Sadi, kalau seandainya ada sahabat inovasi di rumah yang pengen bekerja sama, yang ingin bekerja sama terhadap program kelahiran sapi kembar, misalnya mereka peternak gitu ya, yang punya sapi, kemudian kayaknya tertarik nih, kan meningkatkan produksi dia juga ya, meningkatkan kuantitas sapi mereka ya. Nah itu bisa nggak Pak bekerja sama? Kalau misalnya kita dari masyarakat, peternak umum yang ingin belajar tentang transfer embrio ini atau ikut serta dalam program ini gitu, bisa nggak kita kerja sama? Sangat bisa, karena kita sudah tersebar di seluruh wilayah Sumatera Selatan, khususnya yang inseminator ini sudah di desa-desa dan juga sekarang ini kan ada media komunikasi lebih efektif dan efisien. Peternak yang sapinya minta di kawin suntik ataupun di IB, itu tinggal kontak aja. Oh bisa ya Pak ya? Dan juga kami ada namanya para petindo, ya, perkumpulan atau organisasi yang para paramedik, veteriner dan inseminator. Nah itu. Para petindo. Ya, para petindo. Jadi itu organisasi yang memang bertugas mengurusi apabila ada masyarakat yang mau bekerja sama dengan tentang transfer embrio ini gitu ya. Inseminasi buatan juga. Nah sejauh ini sudah ada yang berhasil belum Pak dari yang kerjasama di Sumsel ini? Sudah. Banyak udah ya? Banyak kelompok ternak, kelompok petani itu yang notabene
sektornya peternakan sudah menggunakan daripada jasa kami dari inseminator. Iya. Iya. Nah, berarti nggak menutup kemungkinan yang belum tahu ya Pak ya, yang belum tahu teman-teman semua di rumah yang punya ternak sapi itu bisa nanti langsung menghubungi Pak Sadi melalui apa Pak tadi organisasinya? Organisasi Parapetindo. Parapetindo. Jadi kita bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas sapi kita ya di rumah. Saya tertarik juga nih kalau kayak gini. Dan nggak lama ya, 9 bulan 10 hari kelahirannya. Dan proses terjadinya embrio itu hanya maksimal 8 hari ya? Ya, kalau embrionya. Tapi kalau sudah dimasukkan sama 9, kita nunggu harus 9 bulan juga kan itu kelahiran. Iya. Jadi kesan dan pesan untuk sahabat inovasi di rumah kira-kira apa Pak? Oh ya, terima kasih sahabat inovasi. Nah, jadi pesan kami untuk pengembangan budidaya ternak tidak luput daripada inovasi. Jadi inseminasi buatan, karena apa? Untuk meningkatkan daripada genetik ataupun keturunan lebih bagus berkualitas. Dan juga kita ngembangkan juga ada sapi Wagyu dan Belgian Blue ada itu seteronya ataupun semennya itu tinggal masyarakat sekarang ini mau mintanya yang ras apa gitu ya? Biasanya Simmental, Limousin sama PO ya Brahman. Nah ini sekarang ada inovasi yang terbaru adalah Wagyu sama Belgian Blue yang notabene badannya lebih besar, berotot. Berotot. Gitu. Ya, berotot. Jadi nggak perlu impor lagi Pak ya? Iya. Jadi kita nggak perlu impor lagi ataupun melihara sapi jantan, tinggal telepon teman-teman inseminator yang ada di lapangan, sudah beres itu. Terima kasih Pak Sadi Purwanto atas kehadirannya di studio kami di Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. Semoga program untuk sapi potong transfer embrio untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas, produktivitas untuk sapi potong ini berjalan dengan lancar ya Pak ya. Dan kami tunggu kehadirannya lagi nanti untuk ngomong tentang ras lainnya yaitu Wagyu dan Belgian Blue tadi. Terima kasih Pak Sadi atas kehadirannya. Sahabat inovasi di rumah, kalau kita ngomong soal inovasi ini nggak berhenti-berhenti ya, tetapi tetap kita harus ingat kita punya jurus 4S, yaitu setiap orang adalah inovator, setiap masalah itu bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Bertemu lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.